Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKM Yogyakarta, Cabang Bundong, dengan tema Mulailah Hari Anda dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat 3. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan yang menuntun dan memimpin kehidupan kami, saat ini kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau menolong kami, supaya kami mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan dengan tepat, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dengan tepat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Rema malam hari ini adalah Mulailah hari Anda dengan Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Mazmur 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di dalam aktivitas kita sehari-hari, aktivitas pertama apa yang kita lakukan sesaat setelah bangun tidur? Ya, ada beberapa yang memulai harinya dengan berdoa. Sangat bagus. Ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang lain memulai kebiasaan setelah bangun tidurnya dengan pegang HP. Bisa sekedar untuk melihat jam, mematikan alarm, atau membuka-buka WA atau sosmed yang lain. Ada juga yang mengambil waktu untuk berolahraga, langsung ke dapur memasak, bersih-bersih rumah, atau segera bersiap untuk berangkat bekerja, atau yang lainnya. Ya, masing-masing kita mempunyai rutinitas kesibukan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mulailah hari Anda dengan Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Bagaimana? Ya, kalau kita melihat di dalam Mazmur 5 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ya, di waktu pagi Tuhan mendengar seruan kita. Pada waktu pagi, kita mengatur persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita menunggu-nunggu. Ya, bagian kita bisa kita lihat. Yang pertama adalah berseru. Kita bisa berdoa, menaikkan nyanyian pujian, menyatakan penghormatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mengatur persembahan. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Sikap hati, mindset yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menunggu-nunggu. Ya, apa yang ditunggu? Ya, menunggu suara Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, menantikan Dia menyatakan isi hatinya, menantikan Dia menyatakan prinsip-prinsip kebenarannya. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana pemazmur mengawali paginya dengan berelasi bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya sekadar berdoa. Relasi vertikal satu arah dari manusia kepada Tuhan, melainkan relasi vertikal dua arah dari manusia kepada Tuhan dan juga dari Tuhan kepada manusia. Dia menunggu, dikatakan menunggu-nunggu. Sesuatu yang dilakukan dengan rasa penuh harap, bukan hanya sekadar menunggu diam saja. Melainkan menunggu-nunggu, berharap, menantikan Tuhan berbicara, menyatakan sesuatu, firman, kebenaran yang akan Dia jadikan sebagai pondasi, pedoman untuk menuntun langkah hidupnya sepanjang hari itu.
Pemazmur Daud tidak akan berani melangkah menapaki hari itu tanpa prinsip firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepadanya. Ya, pemazmur menunjukkan kepada kita sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan, sebuah relasi. Saya menamakan ini dengan istilah saat teduh. Ya, kita sebagai orang percaya bersaat teduh, berelasi dengan Tuhan. Apa dasar orang percaya untuk bersaat teduh, untuk bersekutu, untuk berelasi dengan Tuhan? Yang pertama, orang percaya memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal pada hakikatnya adalah persekutuan dengan Allah. Yang kedua, darah Kristus sudah dicurahkan di kayu salib, supaya orang-orang bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, Dia sendiri yang mengundang orang percaya untuk bersekutu dengan dirinya. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, yang keempat, orang percaya tidak bisa hidup tanpa persekutuan dengan Allah. Sebab Allah adalah sumber hidup orang percaya. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 36 ayat 10 yang demikian. Sebab kepadamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, lalu apa yang kita dapatkan dengan persekutuan dengan Tuhan? Apa yang kita dapatkan di dalam relasi kita dengan Tuhan? Yang pertama kita akan bisa dapatkan adalah kepuasan. Kepuasan di dalam Tuhan. Yang kedua, ada ketenangan. Ketenangan jiwa, batin. Yang ketiga, kebahagiaan, sukacita. Yang keempat, kita bisa melihat terang hidup. Apa artinya? Kita bisa melihat kehidupan dari sisi yang tepat. Seperti yang dikatakan di dalam pemazmur Daud di dalam Mazmur 36 ayat 10 tadi. Ya, selain itu mari kita melihat tokoh-tokoh yang memberikan teladan ini. Teladan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersaat teduh di pagi hari sebelum mereka memulai harinya. Yang pertama kita lihat teladan dari Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 35 kita bisa dapati demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus mencatat bahwa Yesus mempunyai habit pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Dia bercakap-cakap, bersekutu, berelasi secara pribadi dengan Bapanya. Dia menjalin suatu intimasi dengan Bapanya, keakraban, kedekatan, intim, karib dengan Bapanya. Yesus mengawali harinya dengan memprioritaskan waktunya, menyediakan waktunya secara khusus untuk bersekutu dengan Bapanya. Menyediakan waktu, ya, bukan waktu yang tersisa di dalam sepanjang hari di dalam aktivitasnya. Tetapi Yesus menyediakan waktu di awal dia melewati kehidupannya. Di awal Yesus memulai aktivitasnya. Ya, itu yang pertama, Yesus. Yang kedua, kita bisa melihat teladan dari Daniel. Yang ketiga, ada Martin Luther. Yang keempat, ada Billy Graham. Yang keenam, ada Dawson Trotman. Ya, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema renungan malam hari ini bukan hanya mengingatkan kita untuk mengawali hari dengan doa sebatas doa satu arah, melainkan mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita semua
betapa pentingnya mengawali hari dengan bersekutu, berdua dengan Tuhan, berelasi dua arah dengan Tuhan, menjalin intimasi dengan Tuhan, menjalin keakraban, kekariban dengan Tuhan. Mari, bagi yang selama ini mungkin belum memulai harinya dengan bersaat teduh, kita mulai bisa mengambil komitmen untuk mulai bersaat teduh, untuk bersekutu, berelasi dengan Tuhan. Kita sudah memulai hari dengan berdoa, itu sudah bagus. Mari kita tingkatkan lagi dengan juga bersekutu, menjalin intimasi dengan Tuhan, mendengarkan suaranya melalui firman-firman-Nya. Roh Kudus akan menuntun kita dalam keintiman dengan-Nya. Karena dalam hadirat Tuhanlah kita beroleh kepuasan yang sesungguhnya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang memberi teladan kepada kami untuk berelasi dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menjalin intimasi dengan Tuhan, supaya memiliki kehidupan yang karib, memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Saat ini kami bersama-sama ditegur, kami bersama-sama diingatkan, kami bersama-sama diajak oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami diundang oleh Tuhan untuk bersekutu bersama secara pribadi berdua dengan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas undangan ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan terus menyatakan kerinduannya untuk bersekutu dengan kami. Mari Tuhan, Engkau menolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau terus menggerakkan kami untuk memiliki kerinduan yang semakin dalam dan semakin dalam untuk berelasi dengan Tuhan, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua sahabat Petra. Berkati kami semua. Supaya keakraban kami, keintiman kami, membuat kami, menolong kami semakin mengenal Tuhan. Dan menolong kami untuk hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami menyerahkan hidup kami di dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.